Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul 3 prinsip membangun hidup kuat di dalam Tuhan. Langsung saja kita buka ayatnya saudara ya. Efesus pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-10 saudara ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini dengan keras, dengan bergairah, dengan semangat kita baca Efesus 6 ayat 10. 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tolong ditahan ini ayatnya. Saudara, kalau saudara perhatikan pembacaan ini ayat, saudara dikatakan, lihat kalimat-kalimatnya saya baca ulang sekali lagi. Saya mau terangkan dari kalimat ayat awal ini, dikatakan begini. Akhirnya, lalu ada tanda baca koma, bukan titik tapi koma ya. Akhirnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perhatikan kalimat awal, dibuka dengan kata akhirnya lalu koma. Akhirnya itu kata ini sama dengan kata apa saudara ya? Akhirnya itu adalah berarti ujungnya begitu ya. Akhirnya itu arti katanya sama dengan ujungnya. Bahwa tidak ada lain kata lagi, cuman satu-satunya adalah begini kehidupan kita. Satu-satunya pilihan gitu ya. Jadi ujungnya semua yang kita hadapi itu tidak ada jalan lain gitu ya. Satu-satunya jalan cuma satu pilihan kita. Kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Jadi saya ingin awali kembali, saya ulang lagi kalimat awal dikatakan akhirnya lalu kata koma. Akhirnya itu padanan arti katanya adalah sama dengan begitu ya. Tidak ada kata lain saudara ya. Tidak ada kata yang memberikan kita kuat. Satu-satunya jalan bagaimana iman Kristen kita menjadi kuat adalah begini. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan saya mau beritahu kepada saudara pada bagian awal, bahwa tidak ada di dunia ini orang kuat. Semuanya rapuh, semuanya lemah. Tendensi manusia kehidupan kita itu makin lama makin lemah. Kalau kita menghadapi kesukaran, coba bayangkan ketika saudara menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, tantangan dalam hidup ini. Apa yang kita alami? Jujur, manusiawi kita bukan makin kuat, bukan makin strong fit kita, tapi makin lemah. Itu tendensi kita. Ini menunjukkan bahwa inilah kita terbatas, bahwa semua kita itu rapuh. Sebab itu dengan lantang saya lepaskan kepada saudara, di dunia ini gak ada manusia yang kuat. Semuanya lemah, semuanya rapuh. Tendensi kita dihantam masalah, dibenturkan kesulitan, makin lemah, makin keteteran kita. Makanya Alkitab katakan akhirnya, ujungnya. Jadi tidak ada pilihan yang lain buat kita. Tidak ada jalan lain buat kita. Satu-satunya jalannya ya begini. Kita harus tinggal kuat di dalam Tuhan. Nah yang kita pelajari nanti begini. Bagaimana caranya kita supaya kuat dalam Tuhan. Tinggal dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulang, tidak ada jalan lain loh. Cuman satu jalan. Jalannya apa? Ya tinggal kuat dalam Tuhan. Karena kita nggak ada yang kuat gitu loh. Semua kita lemah. Saya tunjukkan satu contoh ya di Alkitab. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1, Daud itu ngalami itu. Jadi ada satu realita yang terjadi, Daud pernah ngalami. Coba kita lihat ya. Kalau boleh kita sama-sama baca ini ayat saudara. 2 Samuel pasal 3 di ayatnya yang pertama. 2 Samuel 3 ayat 1. 1, 2, dan 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Kita menemukan sebuah contoh yang realita banget buat setiap kita. Di ayat ini dikatakan bahwa terjadi peperangan yang berlarut-larut. Peperangan yang berkepanjangan. Peperangan kehidupan di sini bicara persoalan ini penderitaan, tantangan yang berat yang dihadapi oleh pihaknya Daud. Daud di sini bicara gambaran kehidupan kita dong.
Saul itu yang menyerang, Daud yang diserang dalam ayat ini. Dan peperangan ini masalah berkepanjangan berlarut-larut. Kita tahu musuhnya Daud yang berlarut-larut di sini bukan musuh orang biasa. Yang pertama, musuhnya Daud adalah mertuanya sendiri, dan yang kedua, musuhnya adalah rajanya sendiri. Ketika kita bicara raja, berarti musuhnya Daud bukan orang biasa. Seorang raja, dia punya segalanya, punya semua kekuatan, namanya raja. Raja itu punya kekuatan hukum, punya kekuatan politik, punya kekuatan tentara prajurit, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan finansial, punya kekuatan materi. Seorang raja, dia punya kekuatan segalanya, dan raja dia bisa menggerakkan seluruh powerful kekuatannya. Jadi kita lihat musuhnya Daud itu kuat. Bukan musuh biasa, tapi kita lihat mengherankan dalam cerita ayat ini. Tapi itu terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sebab Alkitab katakan ketika peperangan berkepanjangan berlarut-larut, Daud itu bukan makin lama makin lemah. Tapi Alkitab jelas berkata kepada kita, Daud kian lama, kian kuat. Sedangkan Saul kian lama, kian lemah. Aneh kan? Saul yang punya daya yang kuat, dia seorang raja. Dia kejar Daud, dia hajar Daud. Dia yang kalah, dia yang lemah. Daud yang kian lama, kian kuat. Rahasianya di mana? Kita tahu. Daud itu Alkitab selalu katakan setiap kali Tuhan bertemu dengan Daud, Tuhan gak pernah berubah. Orang boleh jelekkan Daud, orang boleh berkata, no Tuhan, Daud orang yang pernah berzina, dia punya dosa. Memang dia pernah bikin dosa, tapi bertobat itu Daud. Dan dia tidak jatuh lagi kedua kali dalam dosa yang sama. Begitu dia bertobat, dia bertobatnya selesai tuntas. Makanya gak heran, memang dia ada kekurangan saudara. Memang si Daud ini punya kelemahan, pernah jatuh dalam dosa. Tetapi dia bertobat. Dan kalau bertobat gak bikin lagi dia. Makanya tidak heran setiap kali Tuhan bertemu dengan Daud gak pernah berubah. Tuhan berkata apa? Aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Ini kalau saya bahasakan sama saudara, Tuhan seperti ngomong gini sama kita. Aku gak peduli kamu ngomong apapun tentang Daud. Lu jelekin Daud, lu katakan Daud gini negatif, gak peduli. Aku gak berubah kata Tuhan. Aku tetap cinta, aku tetap sayang. Aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Anda tahu apa rahasianya? Sehingga Daud menjadi seorang yang dicinta oleh Tuhan. Rahasianya adalah Daud itu seorang yang hidup dalam Tuhan. Kemarin saya sempat singgung ceritakan tentang pribadi yang namanya Daud. Di perjanjian lama, tidak ada orang yang punya rohani, punya iman. Itu di masa zamannya Daud punya kedalaman seperti Daud cintanya. Saudara perhatikan, Daud itu kok bisa dia berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah mazmurku, Tuhan adalah pujianku, Tuhan adalah tanduk keselamatanku, Tuhan adalah kota bentengku. Sementara orang di zamannya Daud cuman berkata, Tuhan itu Allah ya Elohim. Cuman berkata Tuhan itu Yahweh, Yahweh. Cuman itu pengenalan orang di masa itu hanya bersifat umum. Tapi pribadi yang bernama Daud, pengenalan akan Tuhan dalam banget. Dari mana? Kedalaman pengenalan Daud akan Tuhan. Dan Tuhan tidak marah gitu loh. Ketika Daud berkata, Tuhan engkau gunung batuku. Bahkan ada satu yang sangat menyentuh hati saya. Dalam kesepiannya di padang rumput. Karena dia anak bungsu. Tapi disuruh bapaknya menggembalakan kambing domba. Kakak-kakaknya lebih enak fasilitasnya. Di rumah menikmati kemewahan. Tetapi Daud sendirian di padang rumput. Disitulah persekutuan dengan Tuhan, keintiman. Dan Daud di dalam kesendirian dia berkata gini, Yehovah Ra'ah, Tuhan engkau adalah gembalaku. Tuhan engkau yang menemani aku. Makanya Daud gak pernah kesepian. Orang ini punya keintiman, punya kedalaman dengan Tuhan. Makanya saudara ya gak heran. Ketika dihantam masalah, dikejar-kejar oleh Saul setiap hari. Saul gerakkan tentaranya, Saul gerakkan kekuatan seorang raja yang dia punya. Heran, Saul yang kejar-kejar Daud, Saul kian lama kian lemah.
Daud yang dikejar, Alkitab yang berkata, firman yang berkata, bukan saya yang berkata. Alkitab berkata, bersaksi kepada kita, Daud itu kian lama, kian kuat. Jadi bukanlah sesuatu kemustahilan atau keniscayaan bahwa kita orang-orang yang beriman tinggal dalam Tuhan, sekalipun dunia semakin sukar, sekalipun tantangan penderitaan dunia banyak, bukan satu keniscayaan, kita tetap tinggal kuat dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Rahasianya tiru Daud, bahwa ternyata ada loh, Alkitab katakan ada orang ini dicinta Tuhan karena dia tinggal dalam Tuhan. Nah, makanya saya ulang dari awal, kita belajar kembali. Paulus katakan akhirnya, ujungnya, bahwa tidak ada lain jalan lagi, cuman satu jalan. Dan jalannya itu adalah pilihan kita gini, aku Tuhan mau tetap tinggal dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kita bukan makin lemah. Ingat, tidak ada orang kuat, saya pun tidak akan kuat. Saya pun rapuh, bisa lemah. Makanya rahasianya saya pun berkata pada saudara, saya juga harus pilih seperti Daud, seperti Paulus. Aku juga harus tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kekuatan kuasanya. Pagi ini saya akan coba berbagi 3 prinsip dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana supaya kita tinggal kuat dan tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang pertama, kita coba belajar dalam Efesus pasal 6 saja seputar itu. Nanti saya tambah beberapa ayat. Yang pertama, bagaimana caranya kita tinggal kuat dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita mesti pegang firman Tuhan, berpegang pada firman. Kita baca ayatnya ya. Efesus 6, saya minta tolong Pak David bisa bantu saya membaca ayat ini. Efesus 6 ayat 14 dan 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kalimat-kalimat dalam Efesus pasal 6 ayat 14 dan 15, ya saya baca sedikit lagi, dikatakan jadi berdirilah tegap. Bagaimana caranya supaya iman kita, kehidupan rohani kita, hidup kita, keluarga kita bisa tetap berdiri tegap. Alkitab katakan kita mesti memakai berikat pinggangkan kebenaran. Anda tahu, secara rohani ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu selalu bicara firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ya. Karena kebenaran itu bicara apa? Karena bicara firman. Kebenaran bicara kekudusan, tapi kebenaran juga bicara apa? Kebenarannya Tuhan itu firman. Bagaimana caranya kita berdiri tegap? Bukan lemah, bukan kalah, bukan mundur, tetap tegak. Berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran bicara tentang kebenaran firman Allah. Lalu dikatakan apa? Berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu perlindungan kita. Ini ternyata juga secara pelajaran rohani, saya singkapkan beberapa pengertian-pengertian rohani menjadi keuntungan buat setiap kita. Baju sirah keadilan, saudara, yang menjadi perlindungan ke tubuh kita. Ini juga bicara firman Tuhan lagi. Lalu kakimu berkasutkan kerelaan, jelas ini dikatakan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, bersaksi. Injil disaksikan, bicara firman juga. Jadi judulnya gitu kira-kira kalau saya gampang ngomongnya sama saudara. Efesus 6 ayat 14 dan 15 itu judulnya bicara tentang berpegang kepada firman Tuhan. Kita ikatkan dalam kehidupan kita. Pegang, jangan lepaskan firman. Dihantam masalah dalam kesulitan, kesukaran. Jangan lupa, tetap pegang firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan, itu sesungguhnya menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Jadi ingat ya pesan firman Allah, apapun kesukaran yang kita hadapi, kesulitan apa saja, pegang firman. Saya tunjukkan ya, bahwa memang berpegang pada firman Tuhan itu sumber kekuatan kita, nggak ada kekuatan lain. Kenapa kita hadapi kesukaran lemah, mundur dari Tuhan? Bahkan ada sedikit loh ya, orang ketika dihantam kesukaran misalnya dalam soal ekonomi, dalam soal keuangan, dia mulai kehilangan percaya sama Tuhan. Karena nggak pegang firman, nggak pegang janji Tuhan. Nanti orang datang sama dia, Pak Ciko Bu, di sana ada orang pinter loh, ada orang kuat. Ya,
Orangnya mungkin gak mau, gak apa-apa minta fotonya saja. Ada mulai tergoda. Ketika ada mulai tergoda, itu menunjukkan imanmu mulai lemah. Ada gak pegang firman? Ada gak percaya Tuhan sanggup tolong saudara? Makanya penting yang namanya pegang teguh firman Allah. Ya, dalam kesukaran kita, coba saya tunjukkan satu ayat saudara ya. Ulangan 11 ayat 8. Nanti Pak David juga membantu membaca untuk kita. Ulangan 11 ayat 8. Perhatikan kita baca ayat 8 dulu saudara ya. Ayat 8 dulu, mari tolong Pak. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Supaya kamu kuat. Supaya kamu kuat. Ini rahasianya kuat terus. Untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Saudara, Perjanjian Lama menyingkapkan ini kepada kita. Tentu kita ingin, memang tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Kita mesti berkata, Tuhan saya mau tinggal kuat di dalam Engkau supaya nggak lemah. Bagaimana caranya kuat? Alkitab katakan berikat pinggangkan kebenaran. Berpegang pada firman. Diterangkan ayat menerangkan ayat. Dalam Ulangan 11 ayat 8 jelas dikatakan kepada kita. Jadi kamu harus dikatakan apa? Berpegang. Pada berapa bagian saudara? Dikatakan pada seluruh. Bukan sebagian. Tapi berpegangnya pada seluruh perintah Tuhan. Yang dikatakan kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Kamu kuat. Jadi ketika kita berpegang pada firman, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, tetap pegang firman. Jadi kalau memang benar pagi ini, saudara tidak ingin lemah, tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, rohmu tetap bergelora dalam Tuhan, nggak ada jalan lain. Saudara mesti pegang firman, pegang janji Tuhan, pegang seluruh perintah Tuhan. Ketika kita berpegang pada firman Allah, maka itu menjadikan kita kuat. Nah, ketika kita kuat, ini yang terjadi untuk kuat memasuki serta menduduki negeri Kanaan, saudara ya. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Ayat ini sesungguhnya sering saya lepaskan, saya ajarkan sama saudara. Kalau Anda ingat bahwa kehidupan kita itu bagaikan bangsa Israel. Fase-fase 1 Korintus 10 ayat 11 katakan perjalanan Israel itu akan terjadi pada gereja Tuhan di akhir zaman. Artinya begini, apa yang dialami umat Allah Israel itu ternyata juga kita bisa mengalaminya. Sama persis, kehidupan kita di dunia sama. Lihat ya Israel, mereka saya suka ajarkan pernah hidup di 3 tanah. Ingat itu sorry ya. Yang pertama hidup di tanah Mesir. Kedua hidup di tanah padang gurun. Ketiga di ayat ini mereka kuat memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Yang semua bilang begini, ternyata nggak semua orang Kristen, nggak semua anak Tuhan bisa memasuki dan bisa menduduki tanah Kanaan. Hanya orang yang kuat, katakan amin. Orang yang bisa masuk menduduki tanah Kanaannya. Kanaan bicara apa? Yang pertama bicara kedewasaan rohani Kanaan. Yang kedua, Kanaan itu bicara janji-janji Tuhan. Itu dilimpahkan sama saudara. Saudara ngalami keberkatan yang luar biasa, ngalami tanah Kanaan. Kekurangan udah terlambat. Itu maksudnya. Kemiskinan udah telat. Tuhan sudah terlanjur memberkati saudara dengan Kanaanmu. Tentu saya rindu. Dari Jombang, dari GSP di Jombang saya berkata pada saudara, doa saya setiap saudara mengalami, memasuki, menduduki Kanaan rohanimu. Tidak ada seorang pun yang tidak menduduki Kanaan rohaninya. Oh doa saya dorong saudara untuk Anda masing-masing saudara mengalami tanah Kanaan rohanimu. Tapi saya ulang, maafkan saya, kabar tidak baiknya begini, gak semua orang loh yang bisa memasuki, menduduki tanah Kanaan rohaninya. Karena hanya orang yang kuat. Kuat itu bisa memasuki, kuat itu bisa menduduki, ngalami Kanaan keberkatan. Dan realitanya maafkan, gak semua orang kan terbukti. Kita mungkin banyak orang Kristen. Saya ngomong gini jangan tersinggung saudara ya. Saya ngomong apa adanya, seperti doa tadi, gak ada yang saya tutup. Dan firman jangan tersembunyi, mesti dibukakan supaya tercelik mata rohani kita. Terjadi pencerahan yang terang benderang, jujur dalam hidup keimanan kekristenan kita. Secara realitanya
Kita udah Kristen, kita umat Allah Israel secara rohani. Tapi ada banyak kita masih hidup di tanah yang pertama, tanah Mesir. Gak cukup aja. Ingat situasi bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Itu gak cukup loh. Anugerah Tuhan gak cukup, mujizat Tuhan gak cukup, berkat Tuhan gak cukup. Apalagi makan tidak cukup, minum tidak cukup. Sebab ketika Israel hidup di tanah yang pertama, tanah Mesir, dicatu kebutuhan mereka. Makanya dibatasin, dicatu semuanya. Ada istilah dicatu, Anda nangkap ya, dibatasin. Semuanya gak cukup. Ada istilah the land of not enough, tidak cukup, makan gak cukup, semua gak cukup saudara ya. Ada, maafkan. Kadang-kadang kita beriman pada Tuhan sampai lemah. Kok gak cukup ngalami? Kadang kita ada dalam kondisi di tanah Mesir. Tapi percayalah, rencana Tuhan dalam nama Yesus buat kita. Rencana Tuhan bukan di tanah Mesir buat kita. Kanaan rencananya. Anda mencapai kedewasaan iman yang sempurna. Anda mengalami kelimpahan berkat tanah Kanaan. Kekurangan terlambat, kemiskinan udah lewat. Kenapa? Terlanjur Tuhan sudah berkati saudara. Rencananya itu Kanaan, saya ulang, bukan tanah Mesir. Walaupun ada di antara kita belum menduduki Kanaan, tapi mungkin masih di tanah yang pertama. Mungkin ada juga saudara yang masuk tanah yang kedua, padang gurun, the land of just enough. Cukupan, pas-pasan, istilah orang Hokian, cuan ciak, cukup untuk makan. Makannya pas gitu. Pas butuh, pas ada. Pas butuh air, gunung batu keluar air. Satu jubah cukup untuk 40 tahun. 40 tahun mereka di padang gurun. Satu kasut sepatu cukup untuk 40 tahun. Memang mereka tidak pernah sakit, Tuhan sehatkan mereka. Di padang gurun yang kering, Tuhan tetap pelihara. Nah, kadangkala ada di antara kita. Dan kebanyakan kita itu ada di padang gurun. Dan ingat saudara ya, Israel itu mayoritasnya gagalnya di tanah yang kedua. Perhatikan yang saya katakan ini. Ini penting. Ada banyak di antara kita orang Kristen tuh gagalnya muternya di tanah yang kedua, tanah padang gurun. Ngomelnya di sini, berontaknya di sini, marahnya, kecewanya sama Tuhan di tanah jenis kedua. Ngomel-ngomel kita. Nanti pas butuh, mana ini dan begitu nggak dari kita ngomel. Padahal percaya gini, Anda jangan ngomel. Semua yang Anda butuhkan di tanah kedua ini disediakan oleh Tuhan. Hari ini kita ada di padang gurun nih, di dunia ini. Anda mesti percaya, lihat semua yang kita butuhkan dia Yehova Jireh tersedia. Makanya jangan marah duluan ngerti belakangan. Kita itu ngomelnya duluan ngerti belakangan. Oh iya ya Tuhan tolong ya. Telat saudara suka ngomel duluan. Makanya mayoritas bangsa Israel umat Allah gagalnya di sini. Apa yang bikin mereka gagal? Gak kuat imannya. Gak pegang janji Tuhan. Kan Tuhan yang suruh mereka keluar. Yang suruh lewat padang gurun. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan bertanggung jawab pelihara backup hidup kita. Ngapain Anda ngomel? Saya ulang. Kegagalan banyak umat Allah orang Kristen ketika hadapi padang gurun, hadapi kesulitan. Makanya pegang firman yang masuk tanah Kanaan. Ingat ya, adalah generasi Yosua yang berkata begini, apapun yang kau perintahkan kepada kami Yosua, kami akan lakukan. Itu kan kata Alkitab, Yosua pasal 2, baca itu, ayat 1. Kemanapun kau perintahkan kami pergi, kami akan pergi. Nggak mele-mele, semua janji Tuhan dipegang sama mereka. Itu generasi Yosua. Generasi Musa di padang gurun, mereka ngomel dengan persoalan. Generasi Yosua hadapi masalah padang gurun, pegang firman Tuhan, kuat tetap. Sayang, generasi hakim-hakim ini nikmat mereka. Jadi ada 3 generasi, saudara. Generasi hakim-hakim di Kanaan itu ngalami berkat. Setelah generasi Yosua itu mati dikubur semua, muncul generasi baru namanya generasi hakim-hakim. Judge generation. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka itu ngalami berkat Kanaan loh. Nikmat, rumahnya mewah, kerjaannya bagus, omset kerjaannya luar biasa. Nikmati berkat tanah Kanaan. Tapi sayang, generasi hakim-hakim setelah generasi Yosua justru ngalami berkat, tinggalkan Tuhan. Berubah setia, gak percaya pada Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah lain. Sayang saudara ya. Harusnya orang-orang yang mengalami berkat Tuhan berpegang pada perintah Tuhan. Tapi jangan main-main.
Generasi hakim-hakim itu dihajar Tuhan habis-habisan. Tinggalkan Tuhan, datang orang Midian. Tinggalkan Tuhan, datang orang Filistin, orang Amalek. Dihajar dengan masalah. Bukan gak ada masalah, ada masalah. Setiap kali kita gak pegang firman Tuhan, lemah. Selalu timbul persoalan. Kita kembali kepada ayat ini. Ingat, rencana Allah menduduki Kanaan buat kita. Bagaimana caranya? Pegang firman. Nah, bagaimana sih caranya berpegang firman, kuat dalam firman? Itu diterangkan ayat ini, dijelaskan. Ayat 18. Kadang saudara bingung-bingung kan, pendeta tinggal kuat dalam Tuhan, berpegang pada firman itu bagaimana refleksinya? Nah, coba saya bantu saudara ya. Kesulitannya kita untuk mengerti berpegang firman. Coba kita lihat ayat 18, jadi 1 ayat 19 Pak David, tolong Pak. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, berpegang kepada firman Allah yang menjadi sumber kekuatan kita supaya kita bisa mengalami kemenangan, menduduki Kanaan kita. Dikatakan begini, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Jadi berpegang pada firman itu yang pertama gini, firman itu kita taruh di hati kita. Menerima firman, saya pernah mengajarkan 4M sama saudara. M yang pertama adalah menerima firman, taruh firman di hati. Banyak orang berkata begini, Pak, saya ini kalau baca firman Allah ngantuk Pak. Saya kalau baca firman Allah kadang gak ngerti Pak. Makanya saya malas baca firman, makin saya baca firman makin gak ngerti. Gak apa-apa, baca saja firman, renungkan firman siang dan malam. Masalahnya gini ya banyak kita. Kita ini kalau baca berita di televisi, baca berita di koran, di YouTube, di WhatsApp, lihat berita tontonan. Mata kita dari kecil jadi besar, saudara. Kalau beritanya seperti itu. Tapi kalau baca Alkitab, baca firman, mata kita dari besar lama-lama jadi kecil, lama-lama tidur kita, saudara. Itu masalahnya kan. Saya dorong saudara, kalau saudara memang benar-benar serius pagi ini, saudara mau pilih yang cuma satu, tinggal kuat dalam Tuhan, ya berpegang pada firman. Berpegang pada firman, refleksinya bagaimana? Saudara mesti baca dan renungkan firman. Dengar firman, lalu taruh di hati kita. Tapi saya nggak ngerti Pak, tetap ditaruh. Hormati, hargai firman, jangan dibuang firman. Tapi saya nggak ngerti, percaya begini. Firman yang saudara baca hari ini misalnya nggak ngerti, percaya sama saya. Nanti satu saat Tuhan buka sama saudara. Mungkin itu lewat peristiwa yang saudara alami. Mungkin lewat khotbah yang diterangkan pendeta kayak saya begini. Yang Anda tertutup, gak ngerti, tersembunyi. Nanti pasti disingkapkan, percayalah. Saya pendeta ngalami itu, jujur ya. Meskipun saya ayat ini, Ulangan 11 ayat 8 dan turun ke bawah. Ini salah satu ayat yang mendorong saya bergelora. Satu hari baca ayat 10 pasal tiap hari saya. Kadang-kadang jujur, meskipun saya pendeta menggembalakan 22 tahun lebih saudara ya. Itu kadang saya gak ngerti loh ayat firman Allah. Jujur saya bisa minta tolong Roh Kudus. Bahkan ketika saya nggak paham, Tuhan bisa ingatkan saya tentang hamba Tuhan seseorang tertentu. Hamba Tuhan ini, saya searching hamba Tuhan ini. Khotbahnya saya dengar, saya dapat sesuatu dari dia. Saya pun berguru dari yang lain loh. Saya nggak munafik. Saya tidak marah gitu menjelekan orang ketika seorang coba belajar sama saya mesti lewat YouTube. Ngapain marah? Firman itu gratis. Semua orang mah belajar dari firman. Adalah lucu ketika orang mendapatkan firman dari Tuhan. Firmannya diberitakan orang dia marah-marah. Memangnya firman dari seseorang, dari Tuhan tuh firman saudara. Ketika orang berkata, Pak khotbahnya saya pakai, gambarnya saya pakai. Ya enggak apa-apa, semuanya saya juga ambil di Google saudara ya. Saya enggak menciptakan sendiri itu gambar, saya juga ngambil gambar di situ. Saya enggak pernah keberatan. Saya berkata apa? Enggak usah izin sama saya Pak. Pakai saja, gambarnya silakan Pak, enggak usah izin, semuanya gratis saudara ya. Karena kita dapat fasilitas itu. Jujur saudara ya, saya pun kadang-kadang gak ngerti. Kalau saya boleh berkata, Alkitab itu dalam loh. Otak kita sebesar bakcang, kecil sekepala gini, mana bisa ngerti ya. Jujur kalau saya boleh ngomong, makin saya cermati firman, makin dalam saya baca firman, makin bodoh saya. Saya makin ngerti, makin goblok aku.
makin gak ngerti. Karena firman itu dalam rahasianya. Makanya gak heran satu ayat yang sama itu bisa dalam. Nanti besok apa lagi? Itu firman. Makanya jujur ya, makin saya bodoh makin baca firman, makin terus belajar saudara. Itu firman Allah. Makanya sekarang baca gak ngerti gak apa-apa, baca saja. Nanti satu kali disingkapkan sama Tuhan, tetap pegang firman. Makanya yang pertama cara berpegang firman, baca itu firman taruh di hati. Kemudian dikatakan apa? Taruh dalam jiwamu yang lebih dalam. Ini bicara direnungkan. Direnungkan seperti diteliti, direnungkan. Kok firman Allah ngomong gini ya? Ternyata masuk tanah Kanaan tuh orang masuk itu mesti kuat. Anda teliti itu merenungkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat, lalu Anda punya kesimpulannya. Oh ternyata gini, kalau gitu aku mesti melakukannya. Itu merenungkan. Anda gak cukup taruh firman di hati, cuman baca taruh di hati. Renungkan, ada waktu merenungkan. Sampai firman merembes dalam jiwa kita. Itu jadi rema. Sampai merembes dalam jiwa kita, itu mengubahkan kita. Yang lemah jadi kuat. Saya berdoa pagi ini, setiap kali Anda menerima firman di hatimu, Anda renungkan firman, itu sampai merembes dalam jiwa saudara. Jadi sebuah pewahyuan, itu yang mengubahkan kita. Doa saya saudara ya, Anda ikut ibadah doa pagi, bukan cuman ekonomi diberkati, sakit disembuhkan. Lebih-lebih gini loh, hidup kita harus diubahkan. Maafkan kata saya, sia-sia percuma ada tiap pagi doa pagi kalau hidupmu tidak diubahkan. Harusnya ibadah tiap pagi mengubahkan hidup kita, karakter kita. Firman mengubahkan sampai merembes dalam jiwa kita. Lalu apa dikatakan? Taruh itu menjadi tanda di tanganmu, melakukan. Lalu dikatakan taruh lambang di dahimu. Kalau kita melakukan firman, kita pasti ngalami kuasa firman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dikasih kelepasan, yang ekonomi susah dipulihkan, diberkati Tuhan. Orang melakukan firman ngalami. Ketika ngalami, orang Israel itu kan kayak kitab itu kan ditaruh di dahi. Itu pasti bersaksi, saksikan kebaikan Tuhan. Beritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Terus saksikan. Nah ini 4 perkara 4M saudara ya. Itu membuat kita itu jadi kuat. Masih ada prinsip yang kedua, masih ada prinsip yang ketiga tapi belum selesai. Saya akan lanjutkan besok saudara ya. Dan saya berdoa biarlah kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana caranya kuat dalam Tuhan? Pegang firman Tuhan. Jangan dengar kata orang di sana, tetap pegang. Ingat di padang gurun sebetulnya tersedia semua pertolongan Tuhan. Asal mereka pegang firman Tuhan, selalu ada mujizat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.